Nenek Lastri menunggu anaknya selama puluhan tahun. Penantian yang berubah jadi teror mengerikan. Nenek Lastri menunggu anaknya selama NETA, Penantian yang berubah jadi teror mengerikan. Selamat datang di koridor sunyi, tempat di mana kisah bukan sekadar cerita, melainkan peringatan bagi siapapun yang masih percaya bahwa penantian selalu berakhir dengan kebahagiaan. Kisah ini berasal dari sebuah desa kecil yang hampir dilupakan waktu. Desa itu terletak jauh dari jalan utama, dikelilingi sawah yang mengering dan hutan bambu yang selalu berbunyi meski tak ada angin. Di desa itulah berdiri sebuah rumah kayu tua di ujung jalan tanah merah. Rumah itu seakan sengaja dibiarkan terpisah, seakan tak ingin dekat dengan kehidupan. Dan di beranda rumah itulah, setiap sore, selalu ada seorang nenek tua bernama Lastri. Duduk diam, tak bergerak, menatap lurus ke arah jalan, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Nenek Lastri dikenal seluruh warga, bukan karena ramah, bukan karena galak, tapi karena satu kebiasaan yang tak pernah berubah. Ia menunggu setiap hari, setiap sore, tanpa pernah absen, bahkan saat hujan, bahkan saat sakit, bahkan saat tubuhnya gemetar, menahan dingin. Ia tetap duduk, menghadap jalan. Dan jika ada yang menyapanya, ia akan tersenyum pelan, lalu berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Anakku akan pulang hari ini." Kalimat itu terdengar sederhana, namun diucapkan dengan keyakinan yang membuat siapapun merasa tak nyaman. Karena kalimat itu telah diucapkan selama puluhan tahun. Dulu, Nenek Lastri tidak sendiri. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Raka. Anak satu-satunya, dunia satu-satunya. Suaminya meninggal saat Raka masih kecil. Sejak itu, hidup Nenek Lastri hanyalah tentang bertahan, tentang membesarkan anaknya seorang diri. Ia menjahit baju, mengumpulkan kayu, menjual hasil kebun, apapun dilakukan agar Raka bisa hidup lebih baik. Raka tumbuh menjadi pemuda pendiam, penurut, namun menyimpan mimpi besar. Ia ingin keluar dari desa, ia ingin mengubah nasib. Dan pada suatu sore, yang hujannya turun perlahan, Raka pamit pergi merantau. Ia memeluk ibunya lama sekali, terlalu lama, seolah ada ketakutan yang tak terucap. Nenek Lastri hanya mengangguk, tersenyum, meski hatinya terasa diremas. Ia mengantar Raka sampai ujung jalan. Berdiri menatap punggung anaknya menjauh, hingga menghilang di tikungan. Sejak hari itu, Raka tak pernah kembali. Hari pertama, Nenek Lastri menunggu. Hari kedua, ia menunggu. Minggu pertama, ia menunggu. Bulan pertama, ia menunggu. Warga mulai mencari. Polisi datang, hutan disisir, sungai diperiksa, tapi tak ada jejak. Raka seolah lenyap. Ditelan jalan, ditelan hutan, ditelan sesuatu yang tak kasat mata. Semua orang akhirnya menerima kenyataan. Semua, kecuali Nenek Lastri. Baginya, Raka hanya belum pulang. Maka ia menunggu. Waktu berjalan, rambutnya memutih, tubuhnya membungkuk. Tapi kebiasaan itu tak pernah mati. Setiap sore, ia duduk, menghadap jalan, menunggu. Perlahan, hal-hal aneh mulai terjadi. Lampu rumahnya menyala setiap malam. Padahal, ia jarang bergerak. Terdengar suara pintu dibuka, suara langkah kaki, suara piring disusun. Bahkan suara dua orang berbincang pelan. Seorang warga pernah mengintip. Ia melihat Nenek Lastri menyiapkan 2 piring makan, 2 gelas teh. Ia tersenyum ke kursi kosong dan berkata, "Makanlah, Nak. Ibu sudah menunggumu lama." Warga mulai takut. Anak-anak dilarang lewat depan rumah itu saat senja, karena sering melihat bayangan pemuda berdiri di jalan, menghadap beranda, tak bergerak. Saat didekati, bayangan itu menghilang. Malam-malam menjadi berat. Jalan tanah merah terasa lebih panjang, lebih gelap, seolah menelan langkah siapapun yang melintas. Hingga suatu malam, hujan turun deras, seperti hari Raka menghilang. Nenek Lastri ditemukan meninggal, duduk di kursi berandanya, menghadap jalan, tersenyum.
Tangannya menggenggam payung tua, seolah ia masih menunggu. Warga menguburkannya, berdoa agar semuanya berakhir. Namun sejak malam itu, justru desa berubah menjadi neraka sunyi. Setiap sore, terlihat dua sosok di beranda rumah kosong itu. Seorang nenek duduk, dan seorang pemuda berdiri di depannya. Setiap malam, terdengar suara langkah kaki menyusuri jalan tanah merah. Orang-orang mulai menghilang. Barang mereka ditemukan di jalan, seolah mereka berhenti untuk menunggu. Hingga kini, tak ada yang berani lewat saat senja, karena penantian Nenek Lastri belum selesai. Karena cinta yang terlalu lama menunggu akan mencari pengganti. Dan jika suatu hari kamu berjalan di jalan sepi saat matahari tenggelam dan mendengar suara nenek memanggil lembut dari belakangmu, jangan menoleh, jangan berhenti. Karena mungkin ia bukan sedang menunggu anaknya, tapi menunggumu di koridor sunyi. Sejak malam itu, desa tak pernah benar-benar tidur. Setelah kematian Nenek Lastri, udara berubah berat. Senja datang lebih cepat, dan gelap terasa lebih lama. Jalan tanah merah yang dulu hanya sepi, kini seperti menunggu. Menunggu langkah kaki berikutnya. Warga yang terpaksa pulang saat matahari tenggelam mengaku mendengar suara langkah di belakang mereka. Langkah pelan, tertatih. Seperti orang tua berjalan sambil menahan nyeri, namun ketika mereka menoleh, tak ada siapapun. Hanya bau tanah basah dan rasa dingin yang menempel di tengkuk. Rumah Nenek Lastri tetap kosong, tapi setiap sore, pintu berandanya terbuka sendiri. Kursi kayu reot itu kembali menghadap jalan, seolah seseorang baru saja duduk, lalu pergi sebentar. Suatu hari, seorang ibu bernama Sari kehilangan anak lelakinya. Anak itu terakhir terlihat bermain di dekat jalan tanah merah saat senja. Warga mencarinya hingga malam, hingga pagi. Yang ditemukan hanya sandal kecil tergeletak di depan rumah Nenek Lastri, bersih, tak berlumpur, seolah sengaja diletakkan. Sejak itu, tangisan Ibu Sari terdengar setiap malam, dan bersamaan dengan itu, dari arah beranda rumah kosong terdengar suara nenek tertawa kecil, lembut, penuh kepuasan, seolah penantiannya kembali terisi. Kejadian serupa terulang. Seorang pemuda hilang saat pulang kerja lembur. Seorang kakek tak pernah sampai rumah. Seorang pedagang keliling lenyap tanpa jejak. Semua terakhir terlihat berjalan di jalan itu saat senja. Semua meninggalkan barang-barang mereka. Semua seolah berhenti di satu titik untuk menunggu. Kepala desa akhirnya memanggil orang pintar. Seorang dukun tua dari desa seberang datang dengan wajah tegang. Ia berdiri lama di depan rumah Nenek Lastri. Matanya terpejam, keringat dingin mengalir. Ia berkata pelan, penantian ini sudah jadi ikatan. Jiwa yang menunggu terlalu lama tak mau sendiri. Ia akan mencari pengganti. Malam itu, ritual dilakukan. Kemenyan dibakar. Doa dibacakan. Tanah di depan beranda digali. Namun, saat tanah terbuka, warga menemukan sesuatu yang membuat kaki mereka lemas. Bukan tulang, bukan mayat, melainkan deretan pakaian. Baju anak-anak, baju pemuda, baju orang tua, semua dilipat rapi, seolah disimpan dengan penuh kasih. Dukun itu gemetar. Ia berkata, mereka tidak mati. Mereka sedang menunggu. Ritual dihentikan. Tak ada yang berani melanjutkan. Sejak malam itu, sosok di beranda bertambah. Bukan hanya nenek dan satu pemuda, tapi beberapa bayangan berdiri berjajar, menatap jalan, menunggu. Menunggu siapapun yang lewat. Suara bisikan semakin sering terdengar. Lembut, hangat, menenangkan, seperti suara ibu memanggil anaknya pulang. Banyak warga mengaku hampir berhenti, hampir menoleh, hampir menjawab panggilan itu. Tapi rasa takut menyelamatkan mereka. Hingga suatu malam, hujan turun sangat deras. Jalan tanah merah berubah menjadi sungai kecil. Di tengah hujan itu, terlihat Nenek Lastri berdiri. Tak lagi duduk, ia berjalan perlahan di jalan, memegang payung tua. Di belakangnya, bayangan-bayangan mengikuti.
Mereka berhenti di depan rumah-rumah warga, menunggu pintu terbuka, menunggu seseorang keluar. Keesokan paginya, 3 rumah kosong, penghuninya hilang. Tak ada tanda perlawanan, tak ada darah, hanya pintu terbuka dan jejak kaki basah menuju jalan tanah merah. Desa akhirnya ditinggalkan. Satu persatu, warga pergi. Rumah-rumah dibiarkan kosong. Jalan itu kembali sunyi. Namun penantian belum berakhir, karena setiap senja masih terlihat cahaya lampu menyala di rumah Nenek Lastri. Masih terdengar suara piring disusun. Masih terdengar suara nenek berkata dengan lembut, "Duduklah, Nak. Ibu sudah menunggu lama. Dan jika suatu hari kamu tersesat di jalan yang tak tercatat di peta dan melihat rumah tua di ujung desa dengan nenek duduk di beranda menatapmu, jangan berpikir ia sendirian, karena di belakangmu ada yang sudah siap menggantikanmu untuk menunggu bersama mereka selamanya." Di koridor sunyi, tidak ada yang benar-benar tahu kapan kutukan itu bermula. Bahkan sebelum Raka menghilang, tanah di ujung desa itu sudah lama menyimpan sesuatu. Orang-orang tua dulu pernah berbisik bahwa jalan tanah merah itu bukan sekadar jalan, melainkan jalur pulang. Jalur bagi mereka yang tak sempat berpamitan. Dahulu kala, sebelum rumah kayu itu berdiri, tempat itu adalah titik tunggu bagi para ibu. Ibu-ibu yang anaknya pergi berperang, pergi berburu, pergi dan tak kembali. Mereka duduk di sana, menunggu, menangis, berdoa, hingga suatu hari tidak ada lagi air mata, hanya penantian. Ketika Nenek Lastri pindah ke rumah itu puluhan tahun lalu, Ia tidak tahu. Ia hanya seorang janda miskin yang ingin membesarkan anaknya. Tapi tanah itu mengenali hatinya. Tanah itu mengenali rasa kehilangan yang dalam. Dan ketika Raka menghilang, penantian Nenek Lastri menjadi pemicu terakhir. Setiap sore ia duduk. Setiap sore ia berharap. Harapan itu menumpuk, menjadi berat, menjadi gelap. Hingga pada suatu malam yang tak pernah diceritakan pada siapapun, Nenek Lastri melakukan sesuatu. Ia berjalan ke ujung jalan saat hujan turun. Ia memanggil nama anaknya berulang-ulang. Ia berjanji, jika Raka pulang, ia akan menunggu selamanya. Janji itu tidak diucapkan pada manusia, tapi pada sesuatu yang mendengar dari dalam tanah. Sejak saat itu, Raka memang pulang. Tapi tidak seperti yang ia harapkan. Yang datang adalah bayangan, kosong, hampa. Namun bagi Nenek Lastri, itu cukup. Ia menerima. Ia menyambut. Ia memberi makan. Ia berbicara. Ia menunggu lebih banyak lagi, karena bayangan itu tidak bisa sendiri. Ia membutuhkan teman, dan penantian pun berubah menjadi undangan. Jiwa-jiwa yang lelah, yang merasa tersesat, yang rindu dipanggil pulang. Mereka mendengar suara Nenek Lastri. Mereka berhenti. Mereka duduk. Mereka menunggu, hingga tubuh mereka tertinggal. Namun jiwa mereka tinggal, terikat pada sore, terikat pada jalan, terikat pada rumah itu. Pada malam terakhir, sebelum desa benar-benar kosong, seorang pria luar desa tersesat. Ia mengikuti peta lama. Senja turun terlalu cepat. Ia melihat rumah kayu di ujung jalan, melihat seorang nenek duduk di beranda, sendirian, menatapnya. Nenek itu tersenyum, hangat, penuh kasih. Ia berkata pelan, "Sudah sore, Nak. Pulanglah." Pria itu merasa dadanya hangat. Lelahnya hilang. Ia melangkah mendekat. Dan di belakang nenek itu, ia melihat beanggen-beanggen berdiri, banyak, terlalu banyak. Semua menatapnya, menunggu. Pria itu berhenti. Ia ingin berbalik, tapi kakinya berat. Seolah tanah menahannya. Nenek Lastri berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya, ia meninggalkan kursinya. Ia melangkah, mendekat. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Ia mengulurkan tangan. Tangan keriput itu hangat, terlalu hangat. Ia berkata, "Duduklah. Ibu sudah menunggu lama." Dan saat pria itu menyentuh tangan Nenek Lastri, senja berhenti. Dunia menjadi sunyi. Jalan tanah merah
menelan langkah mereka. Keesokan harinya, tak ada jejak, tak ada cerita, hanya kursi kayu kosong di beranda, menghadap jalan, menunggu Laki, karena penantian itu tidak pernah berakhir. Ia hanya berganti wajah, berganti nama, berganti anak, dan selama masih ada yang merasa sendirian, selama masih ada yang rindu dipanggil pulang, Nenek Lastri akan selalu duduk di sana, menunggu di koridor sunyi.